Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh Hilmi Alawi, saya sendiri Septian Musli, ada Siti Nurhalimah, dan ada Heni. Bagaimana cara menginstal Linux di aplikasi VirtualBox, software VirtualBox? Oke. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah apakah komputer Anda itu mensupport virtualization. Bagaimana cara mengeceknya? Mengeceknya gampang sekali. Bisa ke BIOS, ke menu BIOS, terus ke PC configuration, kalau nggak sama. Dan di sini ada virtualization. Kalau misalnya Anda ingin lebih gampang, kita bisa ke CMD atau command prompt. Kita tulis saja di sini ada sistem info. Oke, di sini di hyper-v requirement ada virtualization enabled in firmware. Yes, berarti virtualization itu ada di komputer Anda. Oke. Lalu apakah virtualization-nya apakah sudah enable atau sudah hurung, sudah nyala? Anda bisa mengeceknya di sini di Task Manager ke Performance. Di sini ada virtualization enable, berarti itu sudah enable. Untuk Windows 8.1 itu sama seperti ini, Task Manager kalau usah Windows 8 yang sama. Untuk Windows 7 saya lupa lagi, kalau nggak salah ingat Saga ada sih, yang ada itu prosesnya saja sih, aplikasi gitunya saja sih, kalau nggak salah ingat. Oke. Kalau sudah ada virtualization enable-nya, kita langsung saja mendownload VirtualBox-nya. Oke, kita ke virtualbox.org, langsung ke download VirtualBox 6.1 atau apapun itu. Lalu di sini pilihlah OS kalian. Saya kan menggunakan Windows, yaitu saya akan pilih ini. Oke, sudah install, sudah download, langsung install. Installnya seperti ini. Oke, sama saja sih, meskipun ini 6.1.32, ini 30, sama saja sih. Oke, langsung next saja. Kalau gini next, ini next ya, yes, install, dan ya finish saja. Itu saja sih. Oke, setelah itu kita ke download sistem operasinya. Saya di sini menggunakan Ubuntu Linux. Kenapa saya ingin menggunakan Linux? Ya karena saya belum pernah menggunakan Linux dan saya penasaran dengan Linux. Kumaha kerjanya. Oke, download saja. Ini kalau nggak sama 3 GB kurang kalau nggak sama. Oke, sudah download. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Oke, di sini kita buka saja. Oke, di sini saya sudah pernah pernah install. Langsung saja kita remove saja. Oke, kita ini saja, menu lagi. Oke, menu saja. Oke, name di sini adalah apa saja, apapun itu, tidak perlu Ubuntu,
tidak perlu apa saja yang Anda inginkan. Saya di sini akan menamainya kelompok 7. Oke, di sini letak mesin foldernya saya akan pindah saja karena itu adalah apa? Yang C itu operasi sistemnya yang yang Windows 10 dan saya tidak ingin liar gitu. Dan tipenya Linux ya karena saya akan menggunakan Linux. Kalau misalnya yang lain ada yang lain seperti Windows, Solaris, BSD, IBM, Mac OS dan yang lain-lainnya. Di sini ada versinya, ada banyak sekali. Saya menggunakan Ubuntu 64 bit. Kita next saja. Oke, di sini ada memori saja atau RAM-nya. Kita akan memberikan RAM ini ke virtual machine ini berapa gigabyte. Oke, saya mau menggunakan ini 4 GB saja, 4 GB berapa gitu. 3 lebih saja. Dapat 3 segini. Oke, next. Hard disknya, if you want ini kita pilih yang tengah saja atau create virtual hard disk now. Oke, create saja. Kita pilih yang PDI, virtual box disk image, FDI. Oke, next. Ini yang ini saja. Ini ya. Ini langsung otomatis di D. Oke, oke, di sini ada limit dari hard disk yang akan disimpan. Berapa limitnya? Saya akan ini defaultnya ya 10 GB. Saya ingin lebih besar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya, error gitu lah. Saya akan nambah 2 GB saja, 2 GB,07. Kita create saja. Oke, sudah create di sini. Kita ke sebelum itu jangan start karena tidak akan jalan. Harusnya sih tidak akan jalan. Oke, lihat saja. Muter-muter atau enggak ada kan? Kita power off saja, oke. Nah, di sini kita harus setting, oke. Setting ke storage, oke, storage penyimpanan. Langsung ke control ID, ke empty, ke piringan garis biru ini. Langsung choose file disk file. Ini adalah pilih yang tadi yang saya download di Ubuntu ini, pilihlah di ini Ubuntu desktop AMD 64. Meskipun ini ada tulisan AMD, Intel pun jalan sih. Ini ya, gak tahu sih kenapa AMD. Oke, open saja. Oke, sudah, kita bisa langsung start. Oke, sudah ini ya, sudah sih. Yang sisa-sisanya pasti loading gitu saja. Oke, kita menunggu loading gitu saja sih. Oke, ini mengecek disknya apakah ada yang error atau korup misalnya gitu. Oke, layarnya seperti ini loading lagi. Harusnya di sini sebentar lagi sih. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, di sini adalah bahasanya. Apa yang Anda ingin menggunakan bahasa untuk Ubuntu ini? Oke, di sini ada pilihannya, ada banyak bahasa, ada salah satunya ada bahasa Indonesia. Tapi karena bahasa Indonesianya
rada kumaha gitu kalau bahasa Indonesia. Kadang ada yang baku gitu, kayak kadang ya gitu. Ada Inggris saja, oke. Langsung saja install Ubuntu. Inggris, install Ubuntu. Sudah itu kita ke keyboard layoutnya. Ini untuk keyboardnya, seperti ingin keyboard ini jadi bahasa apa, English saja, oke. English United States. Bisa dicoba di sini, bisa A B C D F G H I J. Oke, kita continue saja. Kita diubah lah ini. Kalau nggak sama di sini ada Indonesianya. Oke. Nah, di sini ada aplikasi apa yang ingin Anda install setelah mulai. Ada yang normal, ada yang minimal. Normal itu ada starter pack ya, kalau nggak salah starter pack yang ya seperti media player, office software, game, kayak itu lah. Karena di sini hanya tutorial saja, saya ingin minimal saja untuk mempersingkat waktu saja. Karena kalau normal itu sangat lama loadingnya. Benar-benar sangat lama karena harus install seperti game, office gitu. Saya di sini minimal saja. Oke, di sini ini saja. Oke, continue saja. Oke, di sini ada installation type-nya. Langsung next saja, tidak apa-apa meskipun ada tulisan warning ini, tidak apa-apa lah. Yang ke satu, oke, langsung install saja. Oke, continue saja karena meskipun ini apa tulisannya ya gini-gini saja, continue saja. Oke. Oke, di sini di mana kamu? Where are you? Ini adalah waktunya di sini karena ini waktu, tanggal, bulannya. Itu karena saya di Indonesia, Jakarta saja. Misalnya kalian di mana? Misalnya di Amerika ataupun Jepang ataupun apapun itu, kalian bisa mengetiknya di sini. Dan Jakarta Time, ada Jakarta Pusat, ada apa, DKI Jakarta, dari Jakarta karena Indonesia. Oke, continue saja. Oke, di sini adalah sign up. Untuk login nanti. Nama kamu siapa? Saya akan menggunakan nama ini saja. Kelompok 7. Kelompok 7. Oke, username kelompok 7, passwordnya. Saya sarankan menggunakan password yang sangat kuat jika Anda ingin menggunakan Linux ini. Seperti menggunakan simbol, huruf kapital, huruf kapital, dan apapun itu yang akan membantu untuk strong ini passwordnya. Karena saya menggunakan hanya untuk tutorial install saja ya, saya yang ingat saja lah. Oke, continue saja. Ini pas ada login, bisa login otomatis, tapi continue saja, oke. Anda ingin login otomatis atau apapun itu. Nah, di sini kalau misalnya Anda tadi yang manual installnya apa ya, kalau nggak salah yang itu install manual gitu, kalau ada software gitu, ada game di sini akan sangat lama. Kalau nggak salah 20 menit kurang atau lebih, kalau nggak tahu. Ya mudah-mudahan yang minimal ini lumayan cepat. Oke, saya skip dulu. Oke, di sini
instalasinya komplit dan langsung saja restart sekarang. Oke, lumayan lama tadi 10 menit lebih kalau misalnya yang biasa installnya yang itu 20 menit kurang. Kalau ini mah yang hanya menginstal browser dan app-nya saja 10 menitan lah kalau nggak salah. Kita di sini langsung press enter. Oke, sini mulai. Oke, mulai. Di sininya nunggu lagi, loading lagi. Oke, skip lagi. Oke, sini sudah loginnya, di sini sudah login. Oke, sebelum itu kalau misalnya Anda ingin cepat untuk merebootnya, harusnya itu di penyimpanan SSD ya, kalau misalnya ya, untuk cepat rebootnya. Tapi ya saya menggunakan HDD jadi sangat loading sekali, sangat lama. Oke, sini passwordnya, langsung saja enter. Loading lagi. Oke, kalau saya beritahu aja kalau misalnya menggunakan VirtualBox ini benar-benar sangat nge-lag. Saya sarankan harusnya menggunakan RAM 16GB saja sih, mungkin ya. Dan untuk VirtualBox ini 8GB atau 9GB mungkin, agar tidak nge-lag ya. Nanti kita lihat apa yang nge-lag apanya. Oke, di sini adalah mengkonekkan nanti akun. Skip saja karena saya tidak butuh. Oke, next saja. Di sini next saja. Untuk privasi next saja. Ini adalah oke, done. Oke, di sini tampilannya. Oke, yang maksud saya nggak gitu ya, begini. Saya show aplikasi jadi baik sangat sih. Oke. Lumayan ngelag kan. Oke. Misal ini mah kalau ada error seperti Anda tidak pun support virtualization-nya atau Anda lupa mengenable-nya di BIOS, ya Anda lihat ke awal lagi bagaimana cara mengaktifkan BIOS itu. Anda ke restart komputer Anda, langsung ke menu BIOS, langsung ke PC configuration, langsung pilih ke virtualization-nya, langsung enable. Oke, untuk error yang lainnya mungkin Anda bisa mencarinya di community VirtualBox atau di Google saja. Baik, segini aja dulu cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Kami dari Kampung 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.